Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 4 dengan judul perikop Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, Yesus selesai dan dicobai oleh setan. Tetapi Yesus tidak marah-marah ya. Yesus tabah, tetap sabar ya, dan malah mengusir setan itu ya, yang mengganggunya ya. Yesus lulus ujiannya, lalu dilayani oleh malaikat-malaikat untuk bisa makan. Setelah itu kemudian Yesus mendengar ya, setelah puasanya selesai, Yesus mulai datang lagi ke kota ya. Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes sudah ditangkap karena Yohanes mengkritik Herodes ya. Herodes mengambil istri saudaranya Filipus. Jadi namanya Herodias, jadi diambil istri oleh Herodes. Nah, Yohanes Pembaptis mengkritik, itu tidak sah ya, itu tidak halal, itu dosa, itu zina. Lalu ditangkaplah Yohanes karena mengkritik penguasa. Yesus mendengar, lalu Yesus, lebih baik saya menyingkir ya. Yesus menyingkir ya, tidak kembali ke Yerusalem ya. Yesus menyingkir ke Galilea, tinggal di daerah Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Kapernaum di daerah Galilea. Disitulah tempat orang-orang asing yang disebut dengan orang-orang asing ini. Wilayah bangsa-bangsa asing maksudnya ya, yang bukan Yahudi. Jadi seperti kata Nabi Yesaya, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Jadi yang disebut dengan bangsa-bangsa lain nih, yang tidak mengenal Tuhan itu akhirnya telah mengenal Tuhan, yang disebutkan dengan terang, telah melihat terang. Jadi Yesus ini adalah terang dunia. Betul lah, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah terang ya. Siapa bisa datang kepadaku menemukan terang." Jadi bisa melihat jalan dengan terang, dengan benar, tidak tersesat, untuk mencapai hidup kekal. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ini menuju kepada bangsa-bangsa ya, mengacu kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu mendapatkan privilege atau hak istimewa kedatangan Tuhan sendiri, Sang Pencipta datang kepada mereka. Yang sebetulnya Yesus diutus untuk bangsa Israel, tetapi karena bangsa Israel menolak, akhirnya Yesus juga pergi ke bangsa-bangsa lain dan memberikan keselamatan dan kabar baik juga kepada bangsa itu. Jadi semua bangsa akhirnya diselamatkan, mendapatkan terang, mendapatkan jalan, menemukan jalan kebenaran menuju kehidupan. Demikian juga kita yang ada di Indonesia ya, kita semua sudah mendapatkan terang itu, sudah melihat terang itu, dan kita simpan terang itu, kita pegang dan kita nyalakan, ditaruh di atas, jangan di bawah gantang, jangan di bawah tempat tidur, ditaruh di atas puncak rumah, atap, supaya semua orang bisa melihat terangnya, seperti yang Tuhan Yesus katakan, supaya terangmu menyala dan semua orang melihat
terangmu, memberikan terang jalan di mana banyak orang di dunia ini sekarang banyak yang ngawur. Kita memberikan terang, artinya kita memberikan jalan. Ini loh yang benar tuh seperti ini. Ini loh yang diinginkan Tuhan seperti ini, yaitu bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat, seperti yang dikatakan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius bab yang keempat. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.